Astaga. Kita akan masuk dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena pada sore hari ini kami mau beribadah berkat PKP Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskan urapi kami, sehingga apa yang kami dapatkan di malam hari ini, kami mendapatkannya untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat sore Ibu-Ibu, kami pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Cornelius Lido mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu sekalian. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah persekutuan kaum perempuan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita akan menyanyikan lagu himne PKP tersebar di pulau-pulau. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama menghadirkan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah maturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarang bersahaja saleh tabar luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang
ajakan beribadah. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan memuji kebesaran kuasa Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami akan memulai ibadah persekutuan kaum perempuan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini sehingga dapat terlaksana dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur Pujian. Mari kita bermazmur melalui pembacaan Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai 13. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Engkaulah yang menghapuskannya, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk dalam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau yang menyediakan gandum bagi mereka ya. Ya demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum,
semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikianlah mazmur pujian kepada Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa sebelum membaca Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32. Ya Tuhan, kami bersyukur ketika di sore hari ini kami boleh kembali berhimpun di dalam ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Dan saatnya kami akan belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, sehingga kami mengerti pengajaran-pengajaran yang disampaikan melalui pembacaan Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Ibu sekalian, pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 dan 32. Saya bacakan untuk kita sekalian. Perumpamaan tentang biji sesawi dan padi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Agungkan namanya.
Selamat sore ibu-ibu sekalian. Jadi hari ini kita akan belajar 2 ayat, yaitu tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Nah, saya siapkan slide-nya, nanti akan ditampilkan supaya kita bisa belajar bersama. Nah, ini potongan ya. Jadi kalau kita belajar Alkitab itu ada naskah aslinya yang dulu disalin ya. Jadi dari ini naskah atau bagian dari Injil Matius pasal 13 yang ditulis di atas papirus. Nah, ditinggal segitu sisa-sisa sejarahnya. Nah, kita beruntung masih memiliki salinannya, ya, karena kalau bacaan dari yang begini kan udah nggak bisa lagi kita. Nah, jadi ini salah satu bukti sejarah yang masih ada, yaitu naskah dalam bahasa Yunani kuno, ya, Injil Matius pasal 13. Lebih jelas ya di rumah ya kelihatannya. Jadi, itu dia dari papirus. Papirus itu macam tumbuhan tali. Nah, sekarang kita lihat pembagian bacaan tadi. Nah, jadi kalau kita membaca sebuah perikop di dalam Alkitab, maka kita harus mau membaca semua bagian di dalam pasal itu, sehingga kita bisa mengerti cerita keseluruhannya. Jadi kalau kita cuma baca 1 ayat, 2 ayat, lalu mau mencoba mengerti semuanya, nggak bisa. Ya. Nah, jadi saya sampaikan ini struktur ya, atau pembagian Injil Matius pasal 13. Nah, nanti ibu-ibu cek di Alkitabnya ya. Jadi yang pertama itu ayat 1 sampai 23 tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Ya, hari Minggu kita sudah bahas itu. Nah, selain di Matius pasal 13 ada juga di Markus dan di Lukas. Nah, kemudian ayat 24 sampai 30 perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kemudian perumpamaan tentang biji sesawi. Nah, ayat 31 sampai 32. Ada juga di Markus 4 dan Lukas 13. Lalu berikutnya perumpamaan tentang ragi. Lalu ada penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Lalu perumpamaan tentang harta terpendam, perumpamaan tentang mutiara yang berharga, perumpamaan tentang pukat, dan yang terakhir cerita tentang bagaimana Yesus ditolak di Nazaret. Nah, jadi Matius pasal 13 itu isinya perumpamaan-perumpamaan. Nah, sekarang apa itu perumpamaan? Ya, jadi kalau baca perumpamaan tentang ini harus ngerti dulu. Nah, kata perumpamaan itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, katanya itu parabole. Dalam bahasa Indonesia juga ada parabola, tapi ini parabole, yang artinya menyejajarkan untuk diperbandingkan. Ya, jadi dibuat kesamaannya, perbandingan. Nah, perumpamaan
merupakan cerita-cerita pendek yang dikisahkan dalam rangka pengajaran. Jadi semua perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu dalam rangka mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Ya. Kenapa harus pakai perumpamaan? Karena tentu manusia akan sulit kalau Tuhan bicara tentang kerajaan Allah tanpa mencari bandingannya di tengah-tengah kehidupan manusia. Jadi kalau ngomongnya pakai bahasa Tuhan ya susah. Karena kan kita nggak ngerti juga kalau orang yang bicara pakai bahasa roh. Ya kan susah. Kita bicara pakai bahasa manusia saja. Dan Tuhan berbicara pakai bahasa manusia. Dengan memperbandingkan apa yang dia mau sampaikan dengan apa yang ada di sekitar kita. Nah, itu tentang strukturnya dan pengertian perumpamaan. Ya, jadi kita harus tahu perumpamaan itu apa sih. Kenapa Tuhan Yesus pakai perumpamaan? Nah, sekarang tentang konteksnya. Nah, konteksnya itu maksudnya begini. Walaupun kita membaca ayat 31 dan 32 saja, ya, tetapi bacaan Alkitab kita hari ini berada dalam sebuah kesatuan perikop yang diberi judul perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ya, jadi lembaga Alkitab Indonesia itu menyatukan ya, ayat 31 sampai ayat 35. Dan dalam satu perikop itu ada 2 perumpamaan di dalamnya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, nanti ada penjelasannya di bawahnya. Ya. Jadi kalau ayat 31, nah, itu ada kutipannya. Yesus membentangkan seperti tadi yang sudah dibaca ya. Nah, sekarang eksposisi maksudnya kita menggali apa yang terkandung di dalam ayat itu. Ya. Jadi saya mengajarkan sistematika berpikirnya ya. Jadi baca Alkitab itu nggak boleh sambil ngelamun ibu-ibu ya. Harus pakai pikiran yang penuh konsentrasi. Nah, ayat 31 sampai 32 ya, sesawi bisa menjadi pohon. Nah, menurut para penafsir itu betul-betul bisa menjadi pohon setinggi 10 sampai 15 kaki atau sekitar 3 sampai 4,5 meter. Nah, oleh karena itu jangan kita membayangkan sesawi itu sama dengan sawi yang biasa ibu lihat di pasar. Ya, tahu kan sayur sawi? Bukan itu. Ya. Jadi di sesawi ini yang ada di zaman Tuhan Yesus dulu, ya, 2000-an tahun yang lalu kan. Nggak bisa lalu kita samakan begitu saja dengan oh ini maksudnya biji sawi yang biasa ditanam di gombong situ. Bukan. Dia bilang aja biji sesawi. Nanti ada penjelasan. Kira-kira sesawi ini yang dimaksud apa sih kan? Nah, lalu ayat poin yang kedua ayat 31 dan 32. Biji kecil ya bisa menjadi pohon yang besar dengan dahan-dahan rindang sehingga burung-burung bisa bersarang padanya. Nah, artinya berita Injil kelihatannya remeh dan sederhana, tetapi bisa menimbulkan akibat yang luar biasa, yaitu menyelamatkan dan mengubah hidup seseorang. Nah, itu apa ya? Dicanangkan di dalam pikiran. Ya. Jadi walaupun kecil, tetapi bisa menyelamatkan dan merubah. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang. Ya. Ayat 31 dan 32 bicara tentang biji sesawi. Ayat 33 sampai 35 bicara tentang ragi. Nah, 2 perumpamaan ini artinya sama atau mirip. Ya. Tetapi menurut seorang penafsir namanya di situ ya William Hendrickson, ya, perumpamaan tentang biji sesawi menekankan, nah ini bahasa Jawanya ini ya, outward growth, nggak usah dipikirin itu bahasa itunya. Artinya pertumbuhan keluar atau di luar atau lahiriah. Sedangkan
perumpamaan tentang ragi itu menekankan pertumbuhan di dalam atau batiniah. Nah, oleh karena itu kita bisa mengerti kenapa Lembaga Alkitab Indonesia menyatukan itu dalam satu perikop. Jadi ada perkembangan keluar dan ke dalam, di dalam dan di luar. Ya, jadi di sesawi itu di luar, lahiriah, ragi itu di dalam. Nah, yang gitu. Kemudian kedua perumpamaan ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid supaya mereka tidak kecewa atau kecil hati melihat permulaan perkembangan Injil. Ya. Nah, jadi dia yang kecil, walaupun kecil tapi punya dampak yang besar. Nah, ini ada gambar yang saya dapat yang menurut para peneliti itu kira-kira ini yang mendekati, gitu ya, mendekati apa yang diberitakan di dalam Alkitab itu. Ya, jadi sesawi hitam, ya, atau black mustard. Nah, ini gambarnya kira-kira begitu, ya. Nah, mirip juga dengan sayur sawi, nggak tahu saya ya. Gambarnya begitu. Nah, jadi sesawi hitam ini banyak manfaatnya, ya. Jadi tanaman yang ditanam untuk dimanfaatkan bijinya sebagai rempah-rempah. Biji sesawi hitam diolah menjadi mustar. Mustar hitam itu kemudian memiliki daya sengat panas, tapi tidak beraroma. Nah, ini apa namanya, pengetahuan tambahan saja. Jadi kalau baca Alkitab, ya, harus mencari informasi dari yang lainnya. Jadi jangan cuma begitu kemudian nggak tahu lalu bingung. Jadi ada penemuan dari penelitian Alkitab itu kira-kira yang mirip dengan biji sesawi yang dimaksud dalam Alkitab itu biji sesawi hitam ini, ya. Nah, ibu-ibu bisa buka di internet gampang sekali, gitu ya. Nah, di Eropa Timur dan Kanada, nah ini salah satu fungsinya ya, saya bacakan situ. Ya. Biji yang telah dilepas cangkangnya digunakan sebagai penekan batuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Jadi dia berfungsi sebagai obat itu karena sengatan panasnya itu. Ya. Nah, lalu juga ada yang daunnya, batang dan daunnya dimakan setelah dimasak dan bijinya dipakai sebagai bumbu masakan. Nah, jadi banyak-banyak juga fungsinya sesawi hitam ini. Nah, tetapi sesawi hitam sejak tahun 50-an itu sudah kurang populer, atau mungkin dia sudah semakin berkurang. Jadi yang terkenal sekarang itu adalah sesawi coklat yang berasal dari India. Nah, jadi itu kira-kira, ya. Nah, bagian terakhir, ya. Di dalam tradisi Kristen, biji sesawi hitam inilah yang diperkirakan dimaksud dalam perumpamaan biji sesawi yang disampaikan Tuhan Yesus dalam beberapa kitab. Jadi diperkirakan, ya, enggak juga, oh itu pasti benar, enggak. Kenapa begitu? Karena tumbuhannya itu ada ribuan tahun yang lalu, kita nggak tahu apakah dia masih ada atau sudah nggak ada, ini perkiraan saja. Ya, jadi membaca kitab kalau lihat apa-apa yang dipakai sebagai contoh, ya, tetaplah menyebutnya seperti yang ditulis di dalam Alkitab itu. Ya, jangan buru-buru, oh biji sesawi itu maksudnya sayur sawi itu. Ya, saya nggak berani menyebutkan itu karena kita tidak bisa membuktikannya. Ya, apakah biji sesawi ini bisa tumbuh di Indonesia? Nah, itu juga belum ada informasi yang lebih lanjut. Tetapi ya, yang namanya benih biji sesawi ya kecil. Nah, jadi saya sampaikan karena kita terbatas waktu, ya, itu informasi atau penggalian makna dari dua ayat itu. Nah, yang paling penting sekarang adalah pembelajarannya hari ini apa. Nah,
Kalau kita lihat tema di Sabda Bina Umat, itu dikasih tema kecil tapi bermanfaat. Nah, ini kalau orang Minahasa dia punya bahasanya, kacili marke bertenaga besar. Nah, kecil tapi bisa berdampak besar. Nah, kita mulai dulu dari pengertian gereja ya, karena kita ini warga gereja kan. Ibu-ibu persekutuan kaum perempuan dari gereja gitu ya. Nah, pengertian gereja yang dalam bahasa Yunani itu eklesia itu adalah kumpulan orang berdosa ya. Garis bawah itu bukan kumpulan manusia, manusia berarti malaikat. Kumpulan orang berdosa yang dipanggil keluar dari kegelapan masa lalunya menuju terang Kristus yang ajaib. Ya, jadi warga gereja itu sekali lagi manusia berdosa. Bukan isinya malaikat di gereja itu. Tetapi manusia yang mau dipanggil keluar dari kegelapan hidupnya di masa lalu itu masuk ke dalam terang Kristus yang ajaib. Kenapa ajaib? Karena bisa berubah perilaku manusia. Nah, jika kita sudah berada dalam terang Kristus tersebut, maka selanjutnya, nah ini baru pertanyaannya. Ya, tadi saya sudah sampaikan di grup PKP ya, mudah-mudahan sudah ada yang serius mendalaminya. Apa yang bisa kita perbuat untuk memberitakan keluar? Ya. Jadi seperti tadi kan biji sesawi itu keluar, ya. Ragi itu ke dalam. Nah, sekarang kita bicara tentang perbuatan apa yang bisa memberitakan keluar Injil Tuhan dalam hidup sehari-hari sebagai seorang perempuan. Jadi perbuatan apa yang ibu-ibu bisa lakukan walaupun hanya kecil, ya, tetapi ya, dia punya apa namanya, punya pesan yang sangat mendalam, maksudnya. Nah, apa kira-kira yang bisa diperbuat oleh PKP sehingga iman kita bertumbuh, ya, dan orang di luar itu bisa lihat. Nah, siapa yang mau menjawab angkat tangannya, nanti dilihat sama hostnya, mic-nya dibuka baru ngomong. Jadi sebagai seorang anggota PKP, ya, apa yang bisa dibuat yang ditunjukkan kepada orang luar, saya ini orang Kristen ini, perbuatan apa? Ya, yang paling kecil aja, nggak usah yang besar-besar, dan nggak usah bilang, saya mau jadi pendeta sama kayak Pak Erik, nggak usah. Ya. Hal-hal kecil apa yang dilakukan sehari-hari yang menunjukkan bahwa diri kita ini ya adalah pengikut Kristus yang baik. Nah, itu. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang baik, berarti kita mau mencerminkan ada terang Kristus di dalam diri kita. Mudah-mudahan mengerti ya yang saya maksudkan ya. Saya kira PKP di Cornelius ini kan pandai-pandai, perempuan-perempuan cerdas. Ayo. Roli, silakan dibuka. Menjadi seorang yang baik dalam keluarga, Pak. Jadi seorang ibu yang baik dalam keluarga. Ya, menjadi seorang yang baik. Oke. Jadi seorang istri lah gitu ya. Iya, Pak. Jadi seorang istri yang baik dalam keluarga. Nah, karena ibu kan perempuan ya. Kan gitu. Oke, bisa juga. Itu bisa diketik ya. Ya. Jadi istri yang baik. Nah, jadi orang bisa lihat, oh iya ya, kalau orang Kristen jadi istri itu begitu. Nah, bisa juga, ya, bisa juga. Sedang hal-hal yang dianggap sepele sehari-hari, tetapi punya dampak yang besar. Nah, kalau istri di rumah nggak baik, nah
repot suaminya kan begitu. Atau semua anggota keluarganya repotan juga. Ya. Jadilah istri yang baik. Nah, nanti bisa ditanya lagi, istri yang baik misalnya apa? Nah, gitu ya. Tetapi itu contoh. Nah, siapa lagi mau ini kasih pandangannya? Ibu Flora atau Ibu siapa? Ibu Tom, Oh ya, Ibu Dina, silakan. Ya. Dina, berdoa dan membaca firman Tuhan, Pak, dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai ibu-ibu untuk menuntun anak-anak, terutama dalam rumah tangga, Pak. Ya, itu aja. Makasih, Pak. Ya. Jadi baca Alkitab dan berdoa. Nah, berarti harus dikurangi nonton sinetronnya. Iya kan? Iya. Nah, kalau habis di depan televisi, apalagi nonton film India yang 3 jam itu, kapan baca Alkitabnya? Nah, kan gitu. Jadi nomor 2, membaca Alkitab dengan tekun dan apalagi tadi, dan rajin berdoa. Nah, jadi orang tahu kan, jadi kalau ke gereja bawa Alkitab, ya. Siapa lagi? Nggak usah takut-takut. Kita, ya. Ibu Flora, silakan. Ya. Banyak bersabar, Pak. Banyak bersabar. Banyak bersabar, ya memang hidup semakin susah, Bu. Harus banyak bersabar ya. Oke, jadi perempuan, berarti kalau banyak bersabar, marah-marahnya dikurangin ya. Ya kan? Nah, jadi kalau lagi marah itu jangan sampai tetangga tahu itu lagi marah. Nah, nanti orang bilang, ih, orang Kristen kalau marah gitu ya, rumahnya dilempar-lemparin, nah, kan gitu. Ya, bisa. Jadi marah-marahnya dikurangi, harus banyak bersabar. Nah, terima kasih Ibu Flora, bagus itu, ya. Terus siapa lagi? Ayo. Ya, jadi ini hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi bisa merubah hidup banyak orang. Ibu Herni, Pak. Ibu Herni. Ibu Herni. Mungkin kalau dari saya membantu atau mendoakan teman-teman kita atau tetangga yang sedang terkena atau terpapar COVID-19 saat ini, itu aja. Oh, membantu mendoakan ya teman-teman yang sedang sakit. Kalau dia nggak sakit nggak didoain lagi ya. Tetap doain aja, biar tetap sehat. Berarti rajin berdoa untuk orang lain, berarti berdoa syafaat. Nah, kalau orang yang mau mendoakan orang lain itu sudah punya apa di dalam dirinya, ya. Sebuah pengetahuan dan juga penghayatan yang mendalam. Kalau enggak dia akan bilang biarin aja sih dia doa sendiri kan. Siapa lagi dia? Nah ini hal-hal sehari-hari nih yang kadang-kadang dianggap sepele. Siapa? Ibu? Yunita. Yunita. Silakan. Yang mana orangnya? Nggak kelihatan di layar. Yang mana? Ini, Pak. Ya, Bu Yunita si Mongsong ya. Nah, silakan Nina. Oh ini orang Minang, saya boleh pakai Minang. Ayo. Belum kedengaran suaranya. Udah kebuka belum? Yang kuat Bu ngomongnya. Kita harus belajar dari hal-hal yang paling kecil, Pak. Nggak kedengeran.
belajar dari hal-hal yang paling kecil dulu. Apa hal-hal yang paling kecil? Contohnya, Jangan jangan ini apa namanya jangan melupakan keadaan kita yang dahulu. Misalkan dahulu kita nggak punya apa-apa, lantas begitu kita berada, kita melupakan yang paling yang sebelumnya gitu. Bu, kameranya diturunin sedikit, saya nggak bisa lihat wajah Ibu. Nah, iya. Maksud kelihatan kepalanya aja tadi. Apa jadi? Belajar dari hal-hal yang paling kecil. Contohnya, jangan melupakan keadaan kita yang dahulu. Nah, apa itu? Ya. Seperti kacang, jangan lupa sama kulitnya gitu. Apa lagi? Saya Pak, Siapa tuh? saya Pak, Bu Yeni ya. mencontohkan sikap yang baik kepada sesama. Nah, sesamanya siapa? Ya orang sekitar, tetangga-tetangga kita Pak. Oh, tetangga ya. Berbuat baik sama tetangga. Nah, gitu ya. Tetangganya banyak nggak Ibu? Banyak lah. Oh, banyak ya. Iya. Tapi nanti bisa diangkat jadi Bu RT kalau banyak tetangganya. Berbuat baik dengan tetangga. Wah, bagus ya. Jadi jangan marah-marahin tetangga tuh ya. Tetangga tuh diajak berantem. Siapa lagi? Sampai berapa ya? Udah nyampe 10 belum? Nah, 4 lagi. Gak usah takut salah, saya nggak akan menyalahkan. Kita belajar ini, menggali, mengasah pikiran, nanti lama-lama bisa lebih baik lagi. Gitu. Jadi kalau belum apa-apa juga takut salah, ya gimana mau? Ya. Ibu Siapa lagi? Masrul. Sama tangannya gitu, dada. Ibu Yulia. Ibu Yulia. Iya Pak, ini bagaimana kita menyikapi suatu masalah dalam kehidupan kita, menghadapi setiap masalah persoalan dalam kehidupan kita Pak. Ya, indikasinya gimana? Dalam menghadapi persoalan itu bagaimana? Ya, kita harus mencerminkan seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bagaimana kita harus berbicara, kita harus menyikapi suatu masalah, persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Nah, itu harus lebih didalami lagi ya. Jadi, mencerminkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kan pengajaran Tuhan Yesus banyak ya. Misalnya saja dalam menghadapi masalah, ya, jangan jangan putus asa. Kan? Iya, jangan menggunakan ego kita, Pak. Lalu sering-sering juga kalau yang masih agak muda itu cepat-cepat dia mau minum baygon misalnya kalau ada masalah. Baygon untuk semprot nyamuk kok diminum, kan gitu. Ya, putus asa lah gitu ya, jangan putus asa gitu. Ya, dunia tidak akan kiamat kalau kita mendapatkan persoalan. Nah, gitu ya. Tiga lagi. Ini pinter-pinter nih Ibu Cornelius nih, senang saya. 3 lagi yuk. Gimana? Aku orangnya cuma 7. Yang hadir berapa orang? Ibu Gracia Erlin. Ya, selanjutnya Ibu siapa? Gracia Erlin. Gracia, yang mana orangnya? Nggak ada di layar saya, ada di screen tuh. Mana dia? Silakan Bu, ngomong. Gracia Erlin. Mana? Suaranya di
Buka dulu. Nah, Ya, dinyalain dulu. Nah, baru ngomong. Ya. Silakan, Bu. Menjadi saluran berkat bagi orang lain, Pak. Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Lain. Gitu ya. Bagi saya juga berarti ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini istrinya Pak Lambert ya. Iya. Agak-agak lupa saya wajahnya. Menjadi saluran berkat ya. Jadi suka bantu orang ya. Jadi kalau saya perlu bantuan ke Ibu ya. Boleh ya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya. Gitu kapan-kapan saya main ke rumah. Bu, saya minta dibantu dong. Nah, bilang, oh ya Pak, semangat. Dua lagi. Ibu Ketua, Pak. Hah? Ibu Ketua PKP. Pengurusnya? Nah, kalau pengurusnya masih mikir. Tadi baru Bu Yeni yang ngomong ada Bu Bolan, ada Bu Lasa di situ. Pas 2 orang jadi 10. Ibu Ketua di mana Ibu Ketua? Jangan atuh tidak menggunakan. Berbuat apa kepada sebagai warga gereja? Tidak mudah menyebarkan hoax sosial media. Tidak mudah menyebarkan. Kalimatnya jangan tidak mudah gitu. Langsung aja, jangan suka menyebarkan hoax gitu ya. Ya. Tidak berarti sulit, tapi masih bisa. Ya, jadi kalimatnya jangan suka menyebarkan hoax di sosial media. Nah, ini ibu-ibu sekarang banyak main sosial media ya. Sering kasih informasi yang ya kadang-kadang benar, kadang-kadang juga diragukan gitu ya. Jadi kalau di media sosial harus menyebarkan apa, Bu? Yang baik-baik. yang baik-baik katanya Pak. Yang baik-baik itu apa misalnya? Iya, berita yang sebenarnya. Dan nanti Bu Ketua di grup WA PKB bilang undangan makan-makan di rumah saya gitu. Nah itu kan berita yang baik ya. Nah satu lagi Bu Sida Butar, nah, biar pas. Jadi semuanya ngomong kan ya. Ini Pak, kalau dalam lingkungan kan suka ada kerja bakti, kita ikut dalam kerja bakti itu berpartisipasi. Bagus tuh, ikut dalam kerja bakti. Ngapain kerja baktinya, Bu? Hah? Nanti kalau sudah selesai pandemi baru kerja bakti lagi ya. Apa katanya? Katanya begitu. Nyapu-nyapu jalan ya. Iya, kayak gitulah Pak. Oh, Jalan di sekitar, umpamanya di tempat kita di RT itu kadang kan ada suka kerja bakti Pak, gitu. Ya. Oh gitu, bagus juga ya. Nah jadi udah 10 ya, pas kan? Ya. Jadi ini bukan persoalan benar atau salah ya, Ibu ya. Ini persoalan bagaimana kita bisa mengeluarkan apa yang kita pikirkan. Dan itu bagus dalam proses mendalami Alkitab. Ya, jangan takut untuk berpendapat. Ini saya simpan ini, ya, pikiran-pikiran dari ibu-ibu yang hadir dalam ibadah kali ini. Nah, jadi karena kita dibatasi oleh waktu, ya, untuk pendalaman lebih lanjut, nah, bisa bertanya lagi di dalam grup WA Persekutuan Kaum Perempuan, ya, bertanyalah di situ. Ya, tentang ayat-ayat yang masih belum jelas. Ya, jadi baca dari ayat 31
32 sampai 35 ya. Ini dikasih tugas. Nah, nanti malam atau besok pagi ya sampaikan pertanyaannya di dalam grup WA. Nah, jadi kita belajar untuk mengeluarkan pikiran ya. Berani untuk mengeluarkan pikiran. Jadi tidak usah takut ya. Tidak akan disalahkan gitu. Ya, jadi itu semua saya sudah catat. Nah, itu menjadi proses kita belajar. Walaupun hal kecil ya dan sering dianggap sepele, tetapi punya dampak ya. Misalnya kerja bakti punya dampak ya. Kemudian tidak menyebarkan berita hoax punya dampak ya. Nah, dan seterusnya. Nah, terima kasih untuk partisipasinya di dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi sesuai dengan tema yang ada di Sabda Bina Umat itu ya, kecil tapi bermanfaat, kan gitu. Jadi nggak usah bermimpi menjadi orang besar, tetapi bermimpilah jadi orang yang bermanfaat ya, melalui setiap perbuatan-perbuatan kita sehari-hari ya. Tersenyum juga salah satu perbuatan yang bermanfaat. Kalau ketemu orang, kalau dilihat senyumnya manis, nah orang akan senang ya. Jangan ketemu orang senyumnya jelek banget kan gitu. Nah, jadi itu contoh-contoh, nanti digali lagi untuk pemahaman kita semua. Nah, selamat sore, Tuhan berkati persekutuan kaum perempuan. Amin. Kita bernyanyi sekarang, kita bakti 277, firman Tuhan sudah tahu dengar. Pendeta ini mah. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangka diri sebagai hamba-Nya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Ya, kita akan berdoa, Ibu sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini dalam persekutuan kaum perempuan. Kami boleh belajar bagian dari perumpamaan Tuhan tentang biji sesawi yang pernah Tuhan ajarkan kepada murid-murid di masa lalu. Dan biarlah roh Tuhan dan hikmat Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh dapat mengerti perumpamaan yang Tuhan sampaikan. Dan sebagaimana tema perenungan pada hari ini, biarlah kami menjadi kaum perempuan yang memiliki kemampuan menghadirkan berbagai macam hal yang baik dan bermanfaat
di tengah-tengah kehidupan kami. Sekalipun kami hanya dapat berbuat sesuatu yang kecil, tetapi biarlah hal yang kecil itu juga dapat mendatangkan kebaikan bagi banyak orang karena Tuhan yang memberkatinya. Biarlah hati, pikiran, dan perbuatan kami, juga perkataan yang kami ucapkan, boleh dituntun oleh kuasa Roh Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di tengah-tengah jalan yang benar. Dan biarlah kami memiliki motivasi untuk kembali mendalami pembacaan ini secara pribadi, dan juga boleh belajar bersama-sama untuk lebih menghayati makna dari apa yang kami baca. Di sore hari ini ya Tuhan, dalam rangkaian syafaat kami menaikkan permohonan kepada Tuhan. Kiranya persekutuan kaum perempuan ini boleh terus berkembang lebih baik lagi di dalam setiap jadwal-jadwal peribadahan yang sudah ditentukan, dan juga biarlah anggota lainnya yang belum sempat hadir boleh menghadiri peribadahan ini di minggu-minggu yang akan datang, dan masing-masing boleh membawa dirinya untuk mau memiliki keinginan belajar tentang firman Tuhan. Kami berdoa untuk semua pengurus Pelkat PKP yang boleh berupaya menghadirkan kembali persekutuan kaum perempuan ini melalui aplikasi Zoom. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Para penatua diaken yang ada, serta tim multimedia yang selalu mendampingi, biarlah menjadi berkat bagi kehidupan mereka semua. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami di dalam keterbatasan dan kekurangan kami. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami di tengah-tengah berbagai macam pergumulan yang ada. Dalam kapasitas kami sebagai kaum perempuan, seorang ibu, seorang istri, di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga. Hari ini kami kembali berdoa bagi anggota keluarga kami, khususnya pasangan hidup kami, suami-suami yang bekerja, mencari nafkah untuk menghidupkan ekonomi keluarga, kiranya Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, dimanapun mereka berada, di dalam pekerjaan maupun dalam pendidikannya, kiranya Tuhan juga menjaga dan memberkati mereka semua. Malam hari ini kami teringat akan kehidupan saudara-saudara kami, jadi keluarga-keluarga yang sedang berduka, kiranya Tuhan berikan penghiburan, memberikan kekuatan dan ketabahan. Bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan berbagai macam sakit penyakit, kiranya Tuhan juga menolong untuk memulihkannya. Hari ini kami mau berdoa secara khusus bagi keluarga Kutahean, bagi anak Evelyn, dan juga bagi anak Marta yang bergumul dengan kondisi kesehatan. Biarlah Tuhan menolong setiap proses medis untuk memulihkan, sehingga mereka kembali memperoleh kesehatan seperti sedia kala. Kami memohon karena kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia, dan biarlah Tuhan yang memberkati mereka semua, dan pakailah anggota keluarga untuk menjadi saluran berkat bagi kehidupan mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kehidupan kami dan rancangan-rancangan kami di masa yang akan datang, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena Tuhanlah yang punya dunia ini, kehidupan ini, dan biarlah Tuhan menuntun kami di jalan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Jangan biarkan keinginan kami yang terjadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi atas kehidupan kami.
Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur atau karya keselamatan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberikan persembahan, kita memuji Tuhan melalui nyanyian Kitab Bakti 81 ayat 1 dan 2. Allah sumber kemurahan. Kita menyerahkan persembahan syukur kita ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini sehingga dapat digunakan sebagai pelayanan gereja dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ada, Bapak. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta Pelkat CKP. Untuk persembahan yang sudah diedarkan bisa dikolektif di hari Jumat ya Ibu-Ibu. Dan untuk nanti setelah selesai ibadah kita akan foto bersama ya Ibu-Ibu, makanya jangan dulu ditutup ya kameranya, jangan buru-buru ditutup, kita akan foto bersama. Itu aja untuk tanggal Kamis Liturgos Kamis tanggal berapa sih Kamis depan? Minggu depan adalah Ibu Sinaga. Untuk itu bagi yang bertugas di hari Rebo kita akan persiapan di nuansa. Terima kasih.
Jadi perlu disampaikan kembali ya, bagi ibu-ibu sekalian, mohon kiranya bisa mengajak rekan-rekan lain yang belum pernah hadir di dalam ibadah Zoom, atau mungkin ada yang belum tahu bahwa ibadah PKB sudah dimulai pada hari Kamis jam 5. Ya. Nah, jadi saling mengajak juga merupakan perbuatan yang baik kepada saudara seiman. Ya. Jadi hari ini berapa yang hadir? Mungkin 20 yang mau diajak foto sama ibu ketuanya. Nah, itu buat dokumentasi dari minggu ke minggu berapa yang hadir bisa dievaluasi nantinya. Mungkin itu tujuan dari pengurus ya. Nah, mudah-mudahan saya juga boleh ikutan di foto ya. Betul. Nah, ibu sekalian, mari kita mengakhiri ibadah kita. Pulanglah dengan anugerah Tuhan dan jadilah pelaku firman dalam kehidupanmu. Kita bernyanyi lagu pengutusan di setiap janjiku, kita bakti 114 ayat 1 dan 2. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, karena anugerahnya tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang anugerahnya. Tiap jiwaku remuk, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya, karena anugerahnya. Air mata pun redam oleh sabda kasih-Nya, tiap duka hilanglah, karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang anugerahnya. Dan arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kuasa damai yang sejahtera dari Allah Bapa, karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan hikmat dan pertolongan Roh Kudus, menyertai dan memberkati persekutuan kaum perempuan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin haleluya, amin haleluya, terpuji nama-Mu, amin haleluya. Ya, ibadah kita selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Nah, selanjutnya foto-foto ya.
Selamat Foto-foto. sore. Sore, Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu-Ibu. yuk, siapa yang mau foto? Foto hostnya, Pak, host. Kita buka semua ya, itunya apa? Kameranya jangan ada yang. Karena jangan matiin. Oh, iya, betul. Ada. Senyumnya yang manis. Itunya juga jangan di. Open cam, everybody. Ya. Smile. Please. Back to the picture. 1, 2, 3. Sekali lagi, gayanya beda. Gaya bebas, gaya bebas. PKP tetap di depan. PKB di depan, PKB di mana? Belakang. PKP tetap maju. Ya. Tunggu. 1, 2, 3. Tunggu, sekali lagi. Sekali lagi, 1, jempolnya masih di 2. Ya. Sekali lagi. Oke. Tunggu, tahan senyumnya. Senyumnya, cheese. Kasih senyum termanis. Udah manis. 1, 2. Tunggu, ada yang gagal senyumnya. Sekali lagi. Diulang, Ibu-Ibu. Tunggu. Ya, udah senyum nih. Yuk. 1, 2, tahan. Caranya. Tahan giginya. Dan udah. Iya, dia nyampe kamera ya. Ulang Kak. Ulang Kak sekali lagi Kak. Udah mati gaya saya. Mati gaya. Ya. Udah. Sampai jumpa. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu-Ibu, Ibu Lori, Terima kasih. Ibu Staurus, dan Ibu-Ibu yang lainnya, Ibu Yunita. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak Pendeta. Malam. Selamat malam. Dadah. Dadah. Halo.